Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 915 billion dollar atau turun sekitar 5,52%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 18.700-an, Ethereum 1.282, BNB 269, XRP 0,42, Cardano 0,42, Solana 32, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,059 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 4, sekian persen hingga kurang lebih 7%. Bahkan ada yang 10%, yaitu adalah XRP. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, kita melihat market semalam, baik di stock market maupun kripto, itu kembali mendapatkan sell-off, guys. Dan tentunya ini tidak tanpa alasan. Kita lagi-lagi mendapatkan banyak sekali berita-berita negatif seputaran geopolitik, gitu ya. Yang pertama disampaikan di sini, Nord Stream pipelines hit by suspicious leaks in possible sabotage. Russia says it has a right to use nuclear weapons. Jadi setelah kemarin kita melihat ada masalah gitu ya, dalam tanda kutip masalah di Nord Stream pipeline kedua atau pipa gas yang mengalirkan gas dari Rusia ke area Eropa, kan ada dua pipanya, pipeline 1 dan juga 2. Setelah yang kemarin yang pipeline kedua itu katanya bermasalah dan harus di maintenance, kali ini yang pertama juga katanya sudah bermasalah, guys. Oke, dan katanya lagi ada kebocoran, nggak tahu siapa pelakunya, karena gini guys, menurut banyak analis ya, bahwa kalau misalnya tidak diapa-apain ini pipanya, itu kemungkinan sangat kecil bisa terjadi kebocoran. Sehingga banyak sekali spekulasi yang beredar bahwa ini adalah propagandanya Rusia. Alias memang mereka itu pengen membuat gasnya tidak lagi mengalir ke Eropa. Tapi dengan cara halus gitu, supaya nggak dituduh bahwa mereka memotong langsung gitu ya aliran gasnya, yang mereka lakukan dengan cara seperti ini, membuat pipanya bocor, lalu mereka harus alasan lagi, oke, saya harus maintenance dulu, saya harus hentikan dulu supaya bisa diperbaiki, bla 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 bla. Tapi juga ada juga yang mengatakan ini adalah ulahnya Amerika Serikat. Jadi nggak tahu yang mana yang benar guys. Semuanya masih dalam bentuk opini. Tapi saya pengen tahu gitu guys, menurut kalian sebenarnya siapa pelakunya? Kalau misalnya memang ini disabotase, apakah dari pihak Rusia ataukah dari pihak Amerika Serikat? Karena tentunya dengan adanya hal ini, ya ini akan semakin membuat tensi area Eropa dan juga Rusia semakin memanas. Dan jangan sampai lupa, US atau Amerika Serikat juga bakalan ikutan kalau misalnya ternyata kedua negara atau NATO dan juga Rusia misalnya berperang, US pasti juga akan ikutan. Jadi tensinya semakin tinggi gitu ya. Sekarang perangnya memang belum dalam bentuk militer, tapi perangnya udah dalam bentuk sumber daya seperti ini. Jadi itu yang kemungkinan membuat market hari ini kembali sepertinya fear gitu ya, takut dengan uncertainty yang ada. Salah satunya adalah ini gitu ya, dan membuat kita kembali melihat sell off. Dan di stock market juga sama guys, kalian bisa lihat. Stock market drop cukup dalam, oke. Euro itu drop parah kalau kita bandingkan dengan US dollar. Pound sterling juga drop parah. Kemudian cryptocurrency juga kita melihat sell off, khususnya Bitcoin. Gitu ya. Jadi ini adalah hal yang pertama. Jadi yang kedua juga disampaikan di sini, stock market losses wipe out 9 trillion from America's wealth. Jadi setelah tadi dari geopolitik, kali ini dari perekonomian Amerika Serikat. Dan di sini disampaikan semenjak gitu ya top di stock market kemarin sampai sekarang, kita kan udah terkoreksi cukup dalam ya guys. Dan itu udah me-wipe out atau membersihkan sebesar 9 triliun dolar dari kekayaan masyarakat Amerika Serikat. Oke. Dan kalau misalnya kalian lihat beberapa poin di sini, ini menurut saya cukup penting. Americans holdings of corporate equities and mutual fund shares fell to 33 trillion at the end of second quarter, down from 42 trillion at the start of the year. Jadi equities dan mutual funds yang di hold oleh para para
masyarakat Amerika itu juga berkurang dari 42 triliun menjadi 33 triliun. Kemudian, with major market indexes falling further since July, experts says losses from financial markets could total 9.5 trillion to 10 trillion. Economists says the drop could add pressures to Americans' balance sheets and possibly hurting spending. Jadi, kita melihat stock market terus drop, tentunya yang kemudian berdampak adalah kekayaan masyarakat Amerika Serikat. Oke, dan seperti yang kita ketahui, satu dekade terakhir itu ya banyak sekali orang-orang atau para Americans itu berinvestasi di stock market. Karena satu-satunya aset yang sepertinya mempunyai performa luar biasa besar atau luar biasa baik itu adalah di stock market. Sehingga ketika stock market itu drop, kurang lebih 9 triliun dolar yang ke wipe out, ya sedikit banyak itu juga mempengaruhi perekonomian mereka. Karena sebagian besar pendapatan masyarakat Amerika Serikat itu semuanya diinvestasikan ke saham. Jadi kalau sahamnya naik, ya otomatis mereka merasa semakin kaya. Kalau sahamnya turun, mereka ya merasa semakin miskin. Sehingga kalau misalnya mereka merasa aset mereka berkurang, mereka akan mengurangi juga spending. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu tujuan dari The Fed juga, yaitu adalah mengurangi demand, guys. Alias mereka pengen ngerem spending dari masyarakat Amerika Serikat. Dengan cara apa? Yang menaikkan suku bunga. Oke, jadi orang-orang sekarang males untuk melakukan pembelian. Kredit juga males. Kenapa? Karena bunganya tinggi. Oke, kemudian ketika naikkan suku bunga, otomatis stock market drop. Ketika stock marketnya drop, otomatis para masyarakat Amerika yang berinvestasi di dunia saham juga merasa asetnya berkurang, otomatis mereka akan mengurangi spendingnya. Jadi ya, itu adalah yang sedang terjadi sekarang. Jadi ya memang keadaan dunia lagi nggak baik-baik saja ya guys. Sehingga kita melihat di semua aset kelas, baik di gold, kemudian stock market, kemudian crypto, forex, itu semuanya bergerak sangat volatil. Oke? Jadi itu adalah beberapa hal yang menurut saya membuat market hari ini kembali dalam keadaan yang extreme fear harusnya gitu ya, dan cenderung memang sekarang kita udah jarang sekali bisa melihat orang-orang bullish di market manapun. Semuanya udah meneriakkan bahwa crash akan segera terjadi. Tapi apakah benar-benar akan terjadi gitu ya? Who knows, kita mungkin akan tahu jawabannya dalam beberapa waktu mendatang. Kemudian, sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian-kalian yang masih belum mempunyai account Bybit, saya sarankan kalian boleh consider untuk membuat satu, karena di Bybit kebetulan mereka lagi adakan event untuk trading di spot tanpa ada fee. Oke, jadi kalau misalnya kalian scalping, kalian swing trade di spot, itu nggak ada fee sama sekali. Itu akan sangat membantu. Kedua, mereka juga sering banget melakukan launchpad, di mana setiap ada launchpad, rata-rata ya guys, kalau saya lihat secara datanya, itu kenaikannya minimal 3-500% dari pertama kali di launch. Otomatis kalau kalian misalnya punya account Bybit, dan kalian ngehold USDT atau misalnya ngehold BitDAO, kalian bisa ikutan launchpad-nya. Dan kalian bisa mendapatkan uang-uang gratis dari sana juga. Selain itu juga tentunya ada fitur untuk flexible staking yang bisa kalian manfaatkan juga. APY-nya juga sudah cukup tinggi, pernah saya sampaikan. Jadi saya rasa tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak mempunyai account Bybit dan memanfaatkan fitur-fitur tersebut. Jadi kalau misalnya kalian pengen, kabar gembiranya juga, kalau misalnya kalian mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah, kalian berkesempatan memenangkan reward hingga 60-an juta rupiah. Jadi kalian bisa aja langsung daftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan ya, saya pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Nah, untuk yang bisa kita lihat kemarin adalah kita mendapatkan rejection yang sangat kuat ketika kita retest area upper trend line. Yang rupanya upper trend line ini masih di respect guys. Oke, kemarin saya tidak expect hal ini terjadi, tapi rupanya masih di respect. Dan kita mendapatkan sell off yang lumayan dalam. Setelah kemarin kita sempat menyentuh ke 20.300-an kurang lebih, kita kemarin tadi sempat drop sampai 18.400-an. Jadi itu kurang lebih drop 9% dalam kurun waktu hanya ya beberapa jam saja gitu ya. Dan
untuk sementara tentunya saya nggak bisa mengatakan bahwa kita akan kembali naik ke atas karena kita sekarang udah breakdown juga dari area trendline di sini. Oke, untuk posisi swing trade saya, unfortunately juga ya udah close, walaupun masih dalam keadaan profit gitu ya, tapi ya profitnya nggak seberapa, karena saya udah saya sampaikan juga ya di video kemarin, saya udah menaruh stop lossnya sedikit di atas area entry saya, sehingga apapun yang terjadi, saya sudah akan profit, hanya saja tergantung profitnya berapa, gitu ya. Jadi untuk sementara tentunya selama kita mampu nge-hold di bawah trendline ini, tentunya probability-nya akan lebih tinggi bahwa kita akan meneruskan penurunan. Tapi yang mau saya lihat kalau misalnya pengen untuk mencari setup short adalah semacam bearish continuation pattern. Misalnya seperti ini modelnya. Kita nge-retest beberapa kali ke trendline kemudian selalu mendapatkan rejection. Dan dari sini mungkin ini adalah chance bagi saya untuk scalping short. Gitu ya. Dan itu adalah salah satu senario yang bisa terjadi. Tapi kalau misalnya kita mampu reclaim lagi di atas area ini, oke, tentunya saya tidak akan melakukan short, tapi saya akan wait and see lagi, guys. Untuk sementara saya belum pengen melakukan apapun, baik di swing trade maupun short term trade, karena bagi saya untuk sementara pergerakannya masih sangat volatil dan juga belum ada pattern yang menurut saya cukup jelas untuk saya trade. Jadi di sini masih no trade zone bagi saya, dan saya udah sampaikan di video kemarin juga, guys, ketika kita berada di sini. Saya sampaikan kalian jangan sampai FOMO masuk, karena kalau misalnya pun mau masuk, kalian at least harus menunggu setup ketika dia nge-retest lagi area di sini, dan kemudian ini breaknya, kalian baru mungkin bisa ikutan masuk. Tapi yang terjadi adalah kita kemudian mendapatkan sell off, dan tanpa ada hambatan sama sekali, kita mampu break dari area support di sini. Nah, kalau misalnya kita memang melakukan skenario yang tadi kita bahas, yaitu adalah kita kemudian konsolidasi di sini dan kemudian retest dan pada akhirnya membuat bearish continuation pattern dan drop, maka tentunya next targetnya minimal kita akan nyampe lagi ke sekitaran area low terakhir di sekitaran 17.600-an. Oke, kalau ini tidak mampu bertahan, tentunya itu bukan berita baik karena kemungkinan besar kita akan melihat Bitcoin membuat lower low baru, beberapa level major support berikutnya sudah pernah kita bahas di video-video yang lalu. Pertama menurut saya akan ada di sekitaran area 16.000. Oke, kalau itu tidak mampu bertahan, maka nextnya sudah ada di sekitaran 13 sampai 12.000. So, untuk sementara saya rasa yang perlu saya pribadi lakukan adalah wait and see terlebih dahulu, kecuali kalau tadi senario yang tadi saya sebutkan itu terjadi, maka ini mungkin bisa menjadi potensial bagi saya untuk cari short setup. Tapi selain itu, saya mungkin tidak akan melakukan long terlebih dahulu. Bagi saya, tidak ada masalah kalau saya perlu menunggu lebih lama untuk setup yang lebih jelas nanti muncul, gitu ya. So, itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.